warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldina Silwayuni. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya, yaitu mata kuliah pengantar ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nur Sayuti BAM. Di dalam video ini saya akan mereview dua film dokumenter dan saya akan memberikan sedikit opini saya. Film dokumenter tersebut berjudul Sexy Killer dan Home. Langsung saja kita ke review film pertama, yaitu Sexy Killers. Film dokumenter ini rilis pada tahun 2019, lebih tepatnya 14 April 2019. Film ini disutradarai oleh Dandi Dwi Laksono dan Ucok Suparta. Film ini berkisah tentang industri pertambangan batubara dan hubungannya dengan Badan Perpolitikan Indonesia. Film ini berdurasi sekitar 1 jam 25 menit. Video ini berisi cerita tentang penyampaian apa yang dirasakan oleh masyarakat yang tinggal dekat dengan area pembangkit listrik tenaga uap atau bisa disingkat PLTU. Di awal video kita akan disuguhkan dengan adegan pasangan suami istri yang sedang berbulan madu. Dan itu bisa membuat kita terkecoh dengan apa yang sebenarnya ada di dalam video tersebut. Itulah mengapa film ini cukup unik menurut saya, karena terdapatnya kata seksi di judul film pasti akan membuat banyak orang tidak mengira bahwa film ini sebenarnya merujuk pada perindustrian. PLTU ini terdapat di berbagai wilayah di Indonesia, yaitu di Kalimantan, lebih tepatnya Kalimantan Timur, Karimun Jawa, Sulawesi, dan Bali. Di Kalimantan, di mana dulu tempat ini adalah tanah yang subur dan hasil pertanian yang melimpah, dan setelah dibangunnya PLTU, situasi menjadi berubah drastis. Masyarakat hidup dengan sulitnya mendapatkan air bersih. Jika menginginkan air bersih tersebut, mereka harus berjalan kaki menempuh jarak yang tidak dekat. Tentu hal ini sangat miris sekali. Para pihak pabrik pun tidak mau bertanggung jawab atas hal apa yang sudah mereka perbuat. Ya begitulah. Ini ambilnya di mana? Di Sumber. Jauh dari sini? Jauh. Ini kehabisan air terus. Sudah lama, berapa bulan tidak ada hujan ini. Ke jalan besar tadi? Mana itu ya? Ada setengah kilo ya? Akibat ketidakadaan pertanggungjawaban dari pihak PLTU, banyak yang menjadi korban, terkhususnya anak-anak tenggelam akibat bekas galian batu bara di belakang sekolah mereka. Terdapat 32 anak meninggal akibat bekas galian tersebut. Terus janjinya Bapak pemerintah katanya ini ditutup. Daerah lubang tolnya ditutup dengan seng bekas cuma berapa lembar. Ininya saya lihat tuh seng bekas baru ditulis itu dilarang apa tuh kemarin tuh. Dilarang bermain apa PP Deko gitu. Korban terus jatuh begini kan, di orang tambang nasibnya kesian. Itu prihatin. Untuk memutus ini bagaimana Pak? Bapak yang terpakai supaya tidak ada lagi korban jiwa Pak. Apa? Korban jiwa itu di mana-mana terjadi. Karena bekas kolam tambang Pak. Ya namanya nasibnya dia meninggalnya di kolam tambang kan. Itu aja. Gak ada upaya Pak supaya tidak terjadi lagi Pak. Ya. Jawabannya di akhirat. Lalu di Karimun Jawa, di sini terdapat PLTU terbesar di Asia Tenggara, yaitu PLTU Batam, yang dibangun di atas tanah yang masih bersengketa. PLTU ini telah mengganggu habitat ikan dan tumbuhan. Seorang nelayan membandingkan penghasilan yang mereka dapatkan di antara melaut dan bekerja di PLTU. 13 juta 8 hari. Kalau di PLTU berapa gajinya? 2,5 per bulan. Oke. Ini hanya sedikit fenomena dari beberapa yang ditampilkan di video ini. Dan kerennya lagi, di video ini mereka secara berani menampilkan beberapa tokoh atau pemilik saham perusahaan-perusahaan yang bermain di balik proyek-proyek pembangkit listrik. Mereka adalah beberapa tokoh yang saat itu sedang berkompetensi dalam Pilpres 2019. Beberapa nama-nama di antara itu adalah dua putra dari Presiden Joko Widodo, yakni Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming. Ada pula Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Tim Penasehat Kampanye Nasional PKN Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.
dan Wakil Bendahara TKN. Di kubu 2, nama Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ikut bertengger. Keduanya dilaporkan meraup keuntungan dari proyek-proyek pembangkit listrik yang berdampak pada masyarakat. Mungkin itu saja beberapa review dari saya tentang film seksi viral tersebut. Setelah saya menonton filmnya, saya berpendapat bahwa hal yang sudah diperbuat oleh pemerintah dan para pejabat itu harus dipertanggungjawabkan agar kita sesama masyarakat dan para pemerintah pun sama-sama merasa nyaman. Karena jika tidak adanya pertanggungjawaban itu, dampak yang telah mereka perbuat itu berakibat fatal bagi masyarakat, khususnya keselamatan dan kesehatan mereka dan juga perekonomian mereka. Di sini saya ingin bertanya kepada para pemimpin dan para pejabat di luar sana. Apakah tujuan kalian melakukan semua ini untuk mensejahterakan rakyat? Atau kalian hanya ingin memperkaya diri kalian sendiri? Jangan hanya janji yang kalian berikan kepada kami, karena janji itu bisa kalian ingkari dengan keuntungan yang kalian dapat. Wahai para pemimpin. Saya pernah nonton dari salah satu video, yaitu video Bapak Ahok. Beliau pernah berkata, jika kamu ingin melihat karakter seseorang, maka berikanlah ia kekuasaan. Saya harap teman-teman mengerti apa yang saya maksud dari kata-kata tersebut. Selanjutnya saya akan mereview film dokumenter yang berjudul Home. Film ini adalah film dokumenter dari Prancis. Film ini rilis pada tahun 2009. Film ini disutradarai oleh Jean-Arthus Bertrand. Durasi film ini cukup panjang menurut Wikipedia, yaitu sekitar 2 jam. Namun yang saya tonton hanya berdurasi 1 jam 30 menit yang sudah berisi subtitle Indonesianya. Di film ini bercerita tentang masalah krisis lingkungan dan film ini bertujuan untuk memberikan kesadaran pada manusia untuk peduli terhadap lingkungan karena lingkungan adalah sumber utama bagi kita. Di film ini memaparkan segala kerusakan alam secara besar-besaran yang dilakukan oleh manusia. Dan di film ini pun memberikan kita beberapa solusi untuk menangani masalah krisis lingkungan ini. Salah satunya seperti manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam yang tidak terbatas, yaitu matahari. Dari 2 film dokumenter yang sudah saya tonton tersebut, mereka terdapat kesamaan, yaitu segi masalah lingkungan hidup. Dalam pandangan Islam, manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat. Pada hakikatnya, alam dan seluruh isinya mempunyai fungsi dan manfaat dalam kehidupan dunia ini, seperti yang telah ditegaskan Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 10, yaitu, dan Dia telah menghamparkan bumi untuk semua makhluknya. Mungkin itu saja beberapa review dan opini saya tentang 2 film dokumenter tersebut. Jika teman-teman ingin menonton filmnya, linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Mohon maaf jika ada salah kata dari yang telah saya sampaikan di dalam video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.